pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan bahwa setelah mendengar saksi-saksi dan ahli-ahli yang hadir dalam persidangan, Mahkamah Kehormatan Dewan menyampaikan pertimbangan sebagai berikut. Bahwa menimbang dugaan pelanggaran yang diadukan para pengadu ini terkait dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sejak sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tanggal 15 Agustus 2025 yang berlanjut dengan pernyataan dan gestur yang dilakukan para teradu dan berakhir dengan terjadinya unjuk rasa, kerusuhan dan penjarahan pada akhir Agustus hingga awal September 2025. Bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi Deputi Persidangan Sekjen DPR RI Supri Hartini SIP MSI yang berkesesuaian dengan saksi Wakil Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Erwin Siregar dan saksi Koordinator Simponi Praditya Wirtama Universitas Pertahanan Letkol Suwarko, dapat disimpulkan terjadinya penyampaian informasi yang tidak benar. Pada saat tersebut sebagian anggota DPR RI berjoget karena mengapresiasi mahasiswa Universitas Pertahanan yang menyanyikan lagu-lagu daerah, bukan karena merayakan pengumuman kenaikan gaji anggota DPR RI. Pada saat itu juga tidak ada sama sekali pengumuman kenaikan gaji anggota DPR RI. Mahkamah berpendapat informasi yang tidak benar yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab seolah-olah anggota DPR RI berjoget merayakan kenaikan gaji telah menimbulkan kemarahan publik kepada DPR, termasuk kepada para teradu. Bahwa menurut keterangan ahli kriminologi Profesor Dr. Andes Adrianus Aliasta Sembiring Meliala MSc MSc, ahli sosiologi Dr. Andes Trubus Rahardiansa MS SHMH, ahli media sosial Ismail Fahmi, ahli hukum Profesor Dr. Satya Arinanto SHMH, ahli analisis perilaku Gusti Ajudewi yang berkesesuaian satu sama lain. Mahkamah berpendapat bahwa informasi yang tidak benar tersebut dan tersebar luas telah menimbulkan persepsi yang salah dari masyarakat kepada para teradu. Bahwa mengingat para pengadu sudah mencabut aduannya, Mahkamah berpendapat bahwa semakin terang dan jelas jika hal ihwal yang diadukan para pengadu dilatar belakangi adanya berita bohong yang diterima para pengadu. Bahwa menurut ahli sosiologi Dr. Andes Trubus Rahardiansa MS SHMH dan ahli hukum Profesor Dr. Satya Arinanto SHMH, pernyataan teradu 1 terkait gaji dan tunjangan DPR yang tidak tepat namun sudah diralat oleh teradu 1 Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM Hum, Mahkamah berpendapat teradu 1 Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM Hum tidak memiliki niat untuk melecehkan siapapun atau menghina siapapun. Klarifikasi yang dilakukan teradu 1 Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM Hum sudah sangat tepat. Namun demikian teradu 1 Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM Hum harus diingatkan agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan keterangan kepada media. Apabila dimintai keterangan wawancara dadakan doorstop yang cenderung teknis dan agar teradu 1 Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM Hum menyiapkan bahan yang lengkap dan akurat. Bahwa karena itu nama baik teradu 1 Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM Hum harus dipulihkan, dan demikian juga kedudukannya di DPR RI sebagai anggota DPR RI maupun sebagai wakil ketua DPR RI. Bahwa setelah menyimak pernyataan teradu 2
Nafa Indria Urbah yang dipersoalkan para pengadu. Mahkamah berpendapat bahwa tidak terlihat niat Radu 2 untuk menghina atau melecehkan siapapun. Respon publik yang marah pada Radu 2 tidak mungkin terjadi apabila tidak ada penyebaran berita bohong tersebut di atas soal anggota DPR RI yang berjoget merayakan kenaikan gaji. Namun demikian, Radu 2 Nafa Indria Urbah harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum. Harus lebih peka melihat situasi dan konteks kondisi sosial. Bahwa setelah melihat rekaman video Radu 3 Surya Utama SIP berjoget di ruang sidang saat sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada tanggal 15 Agustus 2025 dan mendengar keterangan saksi Deputi Persidangan Sekjen DPR RI Supri Hartini SIP MSI, saksi Wakil Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Erwin Siregar, dan saksi Koordinator Simponi Praditya Wirtama Universitas Pertahanan Letkol Suarko yang berkesesuaian satu sama lain. Mahkamah berpendapat tidak ada niat Radu 3 Surya Utama SIP untuk menghina atau melecehkan siapapun. Kemarahan pada Radu 3 Surya Utama SIP dari publik terjadi karena adanya berita bohong bahwa Radu 3 Surya Utama SIP berjoget karena kenaikan gaji. Bahwa setelah melihat video-video Radu 3 Surya Utama SIP berjoget di berbagai lokasi seolah menghina para pengkritiknya yang ternyata adalah video berisi berita bohong. Mahkamah berpendapat justru Radu 3 Surya Utama SIP adalah korban pemberitaan bohong. Bahwa namun demikian, Mahkamah berpendapat seharusnya Radu 3 Surya Utama SIP aktif melakukan klarifikasi setelah beredarnya berita bohong tersebut. Bahwa akibat dari berita bohong tersebut, rumah Radu 3 Surya Utama SIP dijarah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahwa karena itu nama baik Radu 3 Surya Utama SIP harus dipulihkan dan demikian juga kedudukannya di DPR RI sebagai anggota DPR RI. Bahwa setelah melihat rekaman video Radu 4 Eko Hendro Purnomo Esos berjoget di ruang sidang saat sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada tanggal 15 Agustus 2025 dan mendengar keterangan saksi Deputi Persidangan Sekjen DPR RI Supri Hartini SIP MSI, saksi Wakil Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen Erwin Siregar, dan saksi Koordinator Simponi Praditya Wirtama Universitas Pertahanan Letkol Suarko yang berkesesuaian satu sama lain. Mahkamah berpendapat tidak ada niat Radu 4 Eko Hendro Purnomo Esos untuk menghina atau melecehkan siapapun. Kemarahan pada Radu 4 Eko Hendro Purnomo Esos dari publik terjadi karena adanya pemberitaan yang tidak benar bahwa Radu 4 Eko Hendro Purnomo Esos berjoget karena kenaikan gaji. Bahwa setelah melihat rekaman video parodi Son Horek yang dibuat oleh Radu 4 Eko Hendro Purnomo Esos beberapa hari setelah ramainya kritikan terhadap Radu 4 Eko Hendro Purnomo Esos di media massa, Mahkamah berpendapat sikap tersebut kurang tepat karena terkesan defensif. Seharusnya Radu 4 Eko Hendro Purnomo Esos cukup mengklarifikasi dan menjelaskan kepada publik bahwa Radu 4 Eko Hendro Purnomo Esos berjoget bukan karena merayakan kenaikan gaji. Bahwa akibat berita bohong yang beredar tersebut, rumah Radu 4 Eko Hendro Purnomo Esos dijarah. Hal ini harus dipertimbangkan sebagai hal meringankan.
bahwa telah mencermati pernyataan teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni, SEM Ikom, yang dipersoalkan para pengadu mahkamah berpendapat pernyataan tersebut tidak bijak. Seharusnya teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni, SEM Ikom, menanggapi dengan pemilihan kalimat yang pantas dan bijaksana, tidak menggunakan kata-kata yang tidak pas, bahwa akibat berita bohong yang beredar tersebut, rumah teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni, SEM Ikom dijarah. Hal ini harus dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan. 7. Amar putusan mempertimbangkan bahwa teradu telah dinonaktifkan oleh Mahkamah Partai demi menghindari terjadinya azas atau dilanggarnya azas nebis in idem, maka Mahkamah Kehormatan Dewan merujuk pada putusan Mahkamah Partai Politik yang menurut Mahkamah Kehormatan Dewan sudah sangat tepat, yaitu menonaktifkan para teradu. Dengan ini, Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan dan mengadili sebagai berikut. 1. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum tidak terbukti melanggar kode etik. 2. Meminta teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta menjaga perilaku untuk kedepannya. 3. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak putusan ini dibacakan. 4. Menyatakan teradu 2, Nafa Indria Urbah terbukti melanggar kode etik. 5. Meminta teradu 2, Nada Indria Urbah untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku untuk dikedepankannya. 6. Menyatakan teradu Nafa Urbah nonaktif selama 3 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 7. Menyatakan teradu 3, Surya Utama tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 3, Surya Utama diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan. 9. Menyatakan teradu 4, Eko Hendro Purnomo Esos terbukti melanggar kode etik DPR RI. 10. Menghukum teradu 4, Eko Hendro Purnomo Esos nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Amanat Nasional. 11. Menyatakan teradu 5, Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. 12. Menghukum teradu 5, Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM nonaktif selama 6 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan, yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 13.
menyatakan teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan. Putusan ini diterapkan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari Rabu 15 November 2005 yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, dibacakan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan pada hari Rabu tanggal 5 November 2005 serta menghasilkan putusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan. Ketua Haji Nasaruddin Dekam SIP, Wakil Ketua Dr. Haji Hasanuddin SE, Wakil Ketua Agung Widiantoro, Wakil Ketua Imron Amin SH, Wakil Ketua Dr. Andes Adang Darajatun, anggota-anggota Yulian Gunhar SAMH, Alex Indra Lukman SOS, Mangihut Sinaga SAMH, Dr. Sudeson Tandra SAMH, Dr. Habibur Rahman SAMH, Bahtera Rudianto Lalu SAMH, Lola Nelria Octavia SE, Tommy Kurniawan, Muhammad Rano Alfah, Muhammad Iqbal Rumzi, Dr. Sartono SE. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah pembacaan keputusan MKD nomor 28 garis miring PP strip MKD garis miring 2 garis miring 2025 2026 kepada para teradu dipersilakan meninggalkan ruang sidang MKD, kepada majelis sidang agar tetap berada di ruang sidang MKD untuk melanjutkan